lebih kecil sehingga membutuhkan nomor avocat atau etiquette-nya yang sesuai ya. Kalau yang anak-anak biasanya kita menggunakan yang 22 sampai 24 ya. Semakin besar itu penggunaannya untuk yang kecil. Jadi ingat saja begitu, tidak terbolak-balik ya. Kemudian nanti di anak-anak sudah settingannya microdrip, jadi kita tidak pusing-pusing lagi, kecuali tantangannya teman-teman adalah pada saat ketersediaannya yang hanya macrodrip ya, jadi tidak lari perhitungannya ya. Kemudian kalau di anak-anak kondisi kooperatifnya akan sangat sulit dibanding orang dewasa ya, sehingga kalau anak-anak itu biasanya menggunakan ini ya ditahan di sini, bantalan ya, bantalan di sini ya, dia tidak, kalau bergerak kan tidak ini. Biasa orang memakai perlaku ini untuk mengurangi mobilisasi di area tabungan gitu ya. Dan biasanya kalau pada anak-anak sangat sulit kalau memasang sandil, jadi komunikasi dengan orang tua perlu dilakukan ya, atau minimal kita berdua dengan teman kita pada saat melakukan ya. Iya. Oke, kalau infus penggunaan alatnya sama ya. Kalau untuk ini saja yang berbeda dari microdripnya, infus setnya, kemudian ada avocat yang menggunakan etiquette ya, dua-duanya bisa menggunakan yang 24, kemudian ada tourniquet, kemudian bahannya ada NaCl, Ipafix, alcohol swear, ini ya, jangan lupa. Kemudian itu saja untuk yang infus pembersih tangan ya, untuk dengan hands-on juga. Nah ini beberapa Jambah hitung infus. Kemudian saya lanjutkan dengan transfusi ya. Jadi biar materinya sekaligus di awal baru kita simulasi ya. Nah kalau sebelum beralih ke transfusi atau pemberian produk darah, jadi pemberian produk darah itu ada berapa ya? Ada apa sih? Iya, plasma darah. Oke, kalau ini dari ya, red blood cell ya. Kemudian ya, jadi untuk transfusi demikian, yang beda set transfusinya, kemudian ada produk darahnya ya. Kalau produk darah tentunya apa saja yang perlu diperhatikan pada saat pemberian? kualitas Golongan darah, tanggal expired ada B-nya, ya. Oke, nama pasien apa lagi yang penting? Resus. Jadi kalau resus itu resus negatif. Ternyata resus Kemudian pendonor resus positif. jadi beda. Positif ya. Karena antigennya berbeda. Berbeda. Kalau misalnya dimasukkan yang tidak sesuai, ada mekanisme perlawanan ya, sehingga terjadinya ya, jadi seperti itu. Selain dari ada ketidaksesuaian, ada memicu alergi gitu ya. Jadi sehingga ini perlu diperhatikan pada saat transfusi. Nah, kalau transfusi tentunya indikasinya adalah pasien-pasien dengan HB, HB-nya di bawah, ya, HB-nya di bawah, dan HB di bawah ini banyak pemicu, apakah anemia gitu ya pada anak-anak, ya, kemudian kecelakaan lalu lintas, nah tentunya ada trauma sehingga pendarahan aktif yang membuat
itu saja untuk terkait dengan pemberian produk darah. Kalau infus tadi sebentar saya lupa tadi, indikasinya tentunya pada pasien-pasien dengan kebutuhan cairan. Kemudian ada pemberian obat, jadi tidak selamanya pemberian infus itu pasien-pasien dengan nutrisinya di bawah, bukan hanya cairan, tapi pengobatan yang lebih cepat penanganannya sehingga perlu diberikan melalui Infus. intravena. Ya. Masuk kepada kalau transfusi saya tidak perlu bahas lagi ya, karena transfusi itu lanjutan dari pemasangan infus ya. Jadi sebelumnya kalau sudah terpasang, kita tinggal langsung menggantinya saja. Begitu dengan beberapa hal penting yang sudah adik-adik sebutkan sehubungan dengan pemberian produk darahnya, dan beberapa poin yang perlu dipastikan kalau pasien terdapat alergi atau penolakan terkait dengan transfusi ya. Kalau di alatnya tentunya bahannya ada produk darahnya, ada transfusi setnya, selebihnya sama halnya dengan infus ya. Berikut terkait dengan NGT. NGT juga sudah ya? Ya. NGT pemberian makanan melalui hidung gastrik ya. Ya. Jadi lagi-lagi kalau misalnya pada anak-anak dan dewasa tentunya perbedaannya adalah secara anatomi, sehingga penggunaannya biasanya neonatus kita pakai yang 8 ya, kemudian ada juga yang pakai 6 tergantung dengan besarnya kondisi dari anak gitu ya. Berikut kalau yang anak-anak biasanya 10 sampai 12, jadi menyesuaikan lagi dengan usia dan berat badan anak. Berikut alat bahan ya tentunya pakai ini ya. Pakai apa ini? Pena yang akan memastikan apa? Ya, pembebasan di area hidung ya. Patel. Nah, untuk pemasangan NGT ada penggunaan stetoskop untuk memastikan posisinya sudah masuk tepat di lambung ya. Nanti ada di proses susipedius. Nah, kalau biasanya dewasa kita menggunakan 10, bisa juga di sini 5 sampai 10. Tidak terlalu banyak karena lambung anak-anak lebih kecil daripada yang dewasa. Ya, pemberian makan NGT menyesuaikan, jadi alat bahan juga sesuai. Nah, teman-teman untuk yang parenteral ya, kalau NGT itu biasanya pemberian makan melalui enteral. Enteral itu menggunakan naso ya, nasogastrik ya. Nah, kalau parenteral itu yang posisinya adalah tidak bisa masuk melalui NGT, jadi melalui vena sentral ya. Vena sentral itu di mana saja, ada di vena jugularis, ada di subclavicular, kemudian di femoral. Beberapa bagian ini yang tentunya kalau di adik-adik sebenarnya bisa-bisa saja pemberian makannya, tetapi pemasangannya itu yang sulit gitu ya, beda dengan intravena biasanya, bukan vena sentral, ada vena perifer. Nah, kalau parenteral ini tidak ada alat-alatnya, sehingga saya tidak bisa melakukan simulasi gitu ya. Jadi intinya ada gambaran bahwa terdapat pemasangan di vena sentral yang tidak bisa terakomodir dengan pemberian secara enteral gitu ya, melalui vena perifer. Dan tentunya pemberian makan itu bukan biasanya kalau pasien-pasien HD juga pemasangan vena sentral ya. Jadi kalau pemberian makan ada cuci darah, kemudian pemberian obat sama prinsipnya. Hanya saja kalau vena sentral lebih capaiannya lebih cepat daripada vena perifer. Gitu. Ya, intinya sama saja.
Kemudian barangkali sudah mau kita simulasi ya. Cuman ini posisinya gimana bagusnya? Saya posisikan pasiennya di atas meja saja ya, karena lagi mau geser-geser. Au au.